Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin SHum, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Dika Khairul Wicaksono, dan teman saya Siti Nikmatun Khalifah. Di sini kami akan menyampaikan makalah kami dengan tema hewan. Antara lain, hukum sperma pejantan hewan ternak, telur ayam yang berdarah, dan membunuh nyamuk dengan raket strum. Langsung saja ke pembahasan. Hukum sperma pejantan hewan ternak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Muhammad SAW melarang sperma pejantan. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 2284. Yang dimaksud dengan melarang sperma pejantan dalam hadis di atas mencakup dua pengertian. Yang pertama, jual beli sperma pejantan. Yang kedua, uang sewa karena mengawini betina. Ibnu Hajar mengatakan, apapun maknanya memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram, karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserah terimakan. Ibnu Qayyim mengatakan, yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status jual beli sperma ataupun sewa pejantan. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan. Bila membayar jumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu-satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah dan dia perlukan. Syariat melarang jual beli sperma pejantan dengan tujuan agar pemilik hewan jantan maupun peminjam penjantannya dengan cuma-cuma. Dengan demikian, keturunan hewan yang diperlukan atau dalam hal ini adalah keturunan hewan pejantan itu makin banyak, tanpa membahayakan pemilik hewan pejantan dan tanpa mengurangi hartanya. Oleh sebab itu, di antara sisi indah syariat adalah mewajibkan pemberian sperma pejantan secara cuma-cuma. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2284 yang bunyinya, hadatsana Masdud hadatsana Abdul Warith wa Ismail ibni Ibrahim an Ali ibni Hakim an Nafi an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sperma pejantan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2284. Selanjutnya, hukum telur ayam yang berdarah kalau dibuat jamu. Hukum telur ayam yang berdarah kalau dibuat jamu yaitu hukumnya diperinci menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, jika telur tersebut belum rusak, sekiranya dirami akan menetas, maka telur tersebut dihukumi suci dan halal dikonsumsi atau dibuat jamu. Telur tersebut tetap dihukumi suci dan halal seperti telur pada umumnya, meskipun terdapat sedikit darah yang ditemukan di dalam telur tersebut. Hal ini dihukumi makfu, seperti dalam kitab Fathul Mu'in sebagai berikut. Wasnafnu minhul kadiba watihala wal miska ayya walau min mayyitin inni aqada wal alaqahul mudu'ah wala tanakharaja bilawni damin wadama baydatil lam tafsud.
Berbeda halnya apabila ditemukan potongan daging atau jumlah atau sesudah berbentuk piyik atau anak ayam di dalam telur tersebut. Jika ditemukan demikian, maka hukumnya diperinci. Yang pertama, jika di dalam telur tersebut ditemukan daging atau piyik namun belum sempurna atau kiranya belum ditiupi roh, maka hukumnya memakannya. Berbeda jika di dalam telur tersebut ditemukan piyik yang kiranya telah ditiupi roh kemudian mati, maka haram memakannya karena telah dianggap bangkai. Di sini dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan yang artinya jika telur hewan yang bisa dimakan pecah kemudian di dalamnya ditemukan piyik yang belum sempurna bentuknya atau sempurna namun belum ditiupkan roh, maka boleh memakannya. Berbeda jika sudah ditiupkan roh dan ia mati tanpa disembelih secara syar'i, maka tidak boleh dimakan karena sudah menjadi bangkai. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Siti Nikmatul Khalifah. Saya persilakan. Maka telur tersebut dihukumi najis dan haram dikonsumsi karena dihukumi seperti darah. Pada intinya adalah jika ada telur yang masih bagus tapi di dalamnya terdapat sedikit darah dan sekiranya jika telur tersebut dierami tidak kopior dan masih bisa menetas, maka telur tersebut boleh dimakan. Jika telur tersebut di dalamnya terdapat gumpalan daging atau bahkan malah piyik yang belum sempurna dan kiranya belum ditiupi roh, maka telur tersebut masih boleh dimakan juga. Berbeda halnya jika telur yang rusak atau kopior, yaitu telur yang tidak bisa menetas meskipun dierami, maka telur tersebut haram dikonsumsi dan dihukumi najis. Selanjutnya yaitu hukum membunuh nyamuk dengan tetestrum. Lembaga fatwa yaitu Lajnan Daimah lil Fatwa Saudi pernah mendapat pertanyaan tentang hukum membunuh serangga dengan setrum listrik. Lembaga fatwa tersebut menjelaskan bahwa pertama kali yang harus dilakukan adalah membunuh serangga yang menggunakan itu dengan cara yang terbaik. Lembaga fatwa Saudi tersebut membolehkan membunuh serangga yang mengganggu dengan strum listrik jika tidak ada cara lain yang lebih baik yang dapat ditempuh. Penggunaan strum listrik merupakan bentuk pengecualian dari perintah dalam memperbagus dalam membunuh dengan kondisi darurat. Dasarnya adalah keumuman hadis yang artinya ada 5 macam binatang yang berbahaya, tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya, yaitu kalajengking, burung gagak, elang, tikus, dan anjing gila. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1828 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 1200. Yang selanjutnya yaitu Syekh Muhammad Sholeh Al-Najib menjelaskan artinya strum listrik itu berbeda dengan api karena membunuh dengan listrik itu ibarat pengaliran energi listrik yang berfungsi untuk menghancurkan sel-sel tubuh dan darah dengan cara cepat. Kalau semakin besar tekanannya akan menimbulkan panas yang bisa menghanguskan kulit sehingga terdapat seakan-akan terbakar dengan api. Akan tetapi sebenarnya itu adalah listrik, bukan api. Selanjutnya yaitu diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya ada salah seorang nabi yang singgah atau berteduh di bawah sebuah pohon, lalu ada seekor semut menggigitnya. Lalu ia memerintahkan untuk menyiapkan peralatan dan mengeluarkannya dari bawah
itu didatangkan, lalu dia membakarnya. Setelah itu Allah mewahyukan kepadanya, mengapa tidak satu semut saja? Maksudnya, mengapa engkau tidak membakar satu semut saja? Ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya menggunakan api apabila tidak ada cara lain untuk terhindar dari gangguan beberapa serangga kecuali api. Sebagaimana contoh lain dari salaf yang menangkap belalang, membakarnya dengan api kemudian mengkonsumsinya, dan tidak dilakukan lagi. Membakarnya dengan api berarti membunuhnya dengan api. Sedangkan yang tidak dibakar atau yang tidak dipanggang di atas api, maka dia direbus dalam air yang mendidih hingga matang, yang kemudian dikonsumsinya. Sekian presentasi dari kelompok